Dan dikabarkan juga ijazah dari Jokowi ini menunjukkan error atau tidak sesuai. Baik, pemirsa, sementara itu hari ini sekali lagi dalam gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini ada jelas. Yang lebih jelas bisa di center. Ya, sama 100. Warnanya 500. Salah sama 100 ya. Warnanya beda ya. Nilainya berapa itu? 100 Pak. Kalau yang Sama-sama 100. sama-sama 100 warnanya itu nggak akan membuktikan ijazahnya asli atau palsu kok. Itu hanya syahwat aja yang mau mengejar kami untuk kami itu ditersangkakan dengan kasus pencemaran nama baik atau fitnah. Itu aja, nggak akan membuktikan ijazah. Makanya ijazah itu harus dibuktikan di tempat lain. Contohnya kemarin juga udah ada sidang baru kemarin di Solo, ya, yang kemudian digugat. Ini gugatan baru lagi ya, Mas? Gugatan baru lagi, nanti akan banyak gugatan, dan ini makin menunjukkan ketidakpercayaan terhadap ijazah yang memang palsu itu, ya 99,9 palsu itu makin banyak, dan itulah memang sudah keniscayaan masyarakat. Ya, pertama saya ingin mengucapkan kata-kata merdeka. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan, dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan, ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3, yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor, ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat, yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah, ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada, ya. Oleh karena itu secara teknis lebih rinci nanti disampaikan rekan kami, dan juga prinsipal akan kami tunjukkan ijazah. Jadi harapan kami hari ini kami bisa melihat, meraba, menerawang ijazah itu tidak akan kesampaian, begitu. Nah, ya, terus ini saya ralat kembali saksi. Jadi mekanismenya tanggal 13 itu ada 2 versi. Dari pihak tergugat diberikan kesempatan untuk menunjukkan ijazah. Kemudian dari kami diberikan kesempatan menghadirkan saksi, dan saksinya kami ralat. Yang pertama adalah Pak Rujito yang memegang ijazah asli UGM Fakultas Kehutanan 1985. Jadi kami ralat, bukan Pak Insinyur KPH Bagas. Kemudian yang kedua adalah Komjen Purnawirawan Ugrosino. Jadi 2 itu sesuai permintaan, dan kami sangat bersyukur luar biasa. Permintaan saya yang terakhir dari kami selaku ketua tim, nanti disambung rekan-rekan yang lain. Dengan persidangan ini saya berharap perkara terhadap Profesor Dr. Tifa Salpadila dihentikan. Karena pengadilan perdata sebagaimana yang dimaksudkan oleh mantan Ketua Komisi
Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud tidak pernah ada di sini. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama ya, bahwa itu juga tidak pernah ada, karenanya tidak ada pidana. Bagaimana mungkin kalau perdatanya saja tidak pernah ada pembuktian, pembantahan? Kalau di sini ada ijazahnya Pak Jokowi dan asli, saya sepakat mereka tersangka. Kalau hari ini tidak pernah ada ya, oleh karenanya juga. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini teman-teman menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk menilai perjalanan politik yang terjadi ke depan. Drama politik seorang Joko Widodo, bagaimana Kapolri dijadikan sebagai tamengnya untuk menjalankan visi misi ke depan sehingga berjalan dengan baik. Hal-hal seperti itu tentunya kita tidak membiarkan supaya mereka terbantahkan. Ya, kekalahan mereka ini sudah berunjuk diunjuk tanduk dan masyarakat tidak membiarkan mereka menang. Kalau kita melihat ya, isu pencopotan Kapolri Listio Sigit itu sudah dari beberapa bulan lalu, bahkan di tahun 2025 ketika di situ dibicarakan Prabowo akan memecat Listio Sigit. Hingga sekarang ini Listio Sigit juga masih menduduki ketua kepolisian. Nah, itulah yang perlu dipertanyakan oleh rakyat Indonesia. Ada apa sebenarnya? Apa sih ketakutan Prabowo sehingga tak mampu untuk menegaskan sebuah tindakan dan keputusan untuk pencopotan dari jabatan tersebut? Karena kita melihat temeng Jokowi, andalan Jokowi saat ini adalah tinggal Kapolri. Ya, ketika Kapolri menjalankan tugasnya, pastinya mereka mendapatkan suatu amplop tebal yang diberikan oleh Joko Widodo. Rakyat menyampaikan di sini teman-teman, memang citra Polri bobrok selama ini dipimpin Listio Sigit dan rezim Jokowi. Seluruh rakyat menunggu Kapolri Listio Sigit dicopot. Buktikan ke semua rakyat Indonesia Listio Sigit akan dicopot. Nah, artinya tidak sekedar omon-omon doang ya. Prabowo menyampaikan jangan cuma omon-omon, tetapi laksanakanlah. Tunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan itu benar-benar akan dilakukan. Sudah saatnya rakyat Indonesia memiliki Kapolri yang tegas dan jujur dan melindungi. Polri tambah rusak, runyam, rumit, apalagi Kapolri Listio Sigit Prabowo tugasnya hanya untuk melindungi dan membela Jokowi sama keluarga, gengnya serta ternaknya. Itu tugas mereka. Apakah itu untuk berdampak bagi negara? Apakah itu kepentingan umum? Tidak juga, cuman kepentingan golongan-golongan tertentu yang dimana itu atas perintah Jokowi semuanya. Presiden Prabowo, rakyat meminta ini adalah peringatan Anda sebagai presiden. Sebaiknya pecat dan ganti Kapolri yang menjadi kaki tangan Joko Widodo. Prabowo wajib mundur kalau tidak secepatnya copot Listio Sigit. Negara sudah rusak oleh polisi. Citra kepolisian sudah buruk di mata masyarakat Indonesia. Mereka tidak dapat dipercaya lagi. Mereka bukan menjadi pengayom. Seluruh kejahatan di negeri ini, polisilah sebagai oraknya. Mereka kadang-kadang ya yang membuat onar. Kalau kita melihat teman-teman kesaksian dari beberapa oknum-oknum tertentu, ya, mereka sangat paham betul bagaimana sifat arogan dari pihak-pihak oknum tertentu kepolisian. Mereka seakan-akan menindas rakyat kecil, ya, menindas rakyat lemah, merasa paling berkuasa. Apakah ini sosok pemimpin dan Kapolri yang kita inginkan? Tidak juga sebenarnya. Kau enak kali hanya dipecat, pertanggungjawabkanlah kebobrokan institusi Polri soal penembakan di Sukatani dan demo yang ojol tertindas. Nah, itu dia teman-teman. Begitu banyak sekali kejadian-kejadian yang fatal, benar-benar fatal sekali, yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian tertentu. Makanya banyak pengamat-pengamat politik yang paham akan hal ini. Mereka mengatakan ya, untuk membubarkan institusi ini segera dicopot ya dari jabatannya. Rakyat sudah muak dengan Sigit. Rakyat pasti tidak akan percaya lagi dengan Prabowo bila kasus ijazah palsu Jokowi tidak direspon. Kasus koruptor tidak proses hukum. Ini rakyat pasti tidak akan percaya lagi dengan omongan-omongan seperti itu. Rusaknya Polri semenjak Presiden Joko Widodo, semenjak kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun, bagaimana ia dapat mencuci otak pihak-pihak kepolisian.
supaya menjadi ternak-ternaknya. Nah, saat ini ketika Jokowi bukan lagi presiden, ya, ada banyak ya oknum polisi yang kerap kali mereka suka dengan uangnya. Bukan malah permasalahan yang mereka selesaikan, tetapi mana yang uangnya tebal, disitulah mereka akan berpihak. Mereka dapat memutarbalikkan sebuah fakta ya, yang terjadi di negara kita. Jika orang yang prasejahtera kehidupannya, rakyat biasa yang melakukan sebuah tindakan-tindakan hukum pidana, itu polisi ya tidak begitu respect untuk menyelesaikan problem hal itu. Tetapi ketika mafia-mafia, seorang ternama, pejabat-pejabat, mereka berusaha keras untuk melindungi orang-orang seperti itu. Apakah ini namanya tidak memilah-milah ya? Apakah ini namanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Prabowo tidak bisa bertindak tegas karena sudah dikebiri politik balas budi, kurang apalagi ucapan Fufu Fafa dan kepada Prabowo Subianto. Ucapan dan kalimat yang disampaikan oleh Fufu Fafa itu cukup jelas di telinga kita, cukup jelas di mata kita. Bagaimana penghinaan yang begitu besar terhadap Prabowo Subianto, dan dikenal akun itu adalah akun miliknya Gibran Rakabuming Raka. Artinya sudah dari dulu Gibran ini memberikan target terhadap Prabowo Subianto. Dia tidak senang dan tidak suka Prabowo ini menjadi seorang pemimpin. Semoga secepatnya Listo Sigit dipecat dan diganti dengan pemimpin polisi yang bersih dan orang yang cinta NKRI. Kapolri Listo Sigit sudah tidak layak sebagai Kapolri karena tidak dalam bertugas buat rusak citra kepolisian Republik Indonesia. Kapolri wajib diganti dengan lebih